Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami sudah mempersiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Misteri Desa Bantir 1980. Selasa Pon 27 Desember 1980, Desa Bantir adalah desa di sebelah barat lereng Gunung Ungaran. Desa itu terdapat peninggalan bangunan barak tentara Belanda yang dibangun pada tahun 1929. Cerita bermula dari keluarga kecil petani yang tinggal di desa itu. Pada malam hari setelah habis Isya, turun hujan tak terlalu deras. Keluarga Pak Parjo sedang bersantai di dalam rumahnya yang sederhana. Pak Parjo di depan perapian tungku kayu sambil makan singkong. Sedangkan Mbok Waryem sang istri duduk di kursi sambil menikmati kopi dan di depan lampu teplok. Hujan malam itu semakin deras, suara petir ikut bergemuruh. Pak Parjo di depan perapian tungku sambil memikirkan tanggul sawahnya yang khawatir jebol oleh derasnya hujan malam hari itu. Sekitar pukul 9 malam terdengar suara ketukan pintu, kemudian Mbok Waryem sang istri membuka pintu. Setelah pintu dibuka, tak ada orang sama sekali malam hari itu, sepi dan gelap. Karena saat itu belum ada listrik di desa itu, Pak Parjo bilang pada sang istri, "Itu paling cuma pendengaranmu saja, Yem." "Sudahlah Pak, tidur saja, sudah malam, cuaca dingin lagi," kata sang istri. Pak Parjo masih kebayang tanggul sawahnya yang dikerjakan tadi siang, khawatir jebol oleh air hujan yang malam hari itu semakin deras. "Besok saja Pak Ne," kata sang istri. "Kamu itu nggak ngerti, orang cari duit kok," jawab Pak Parjo. Mendengar jawaban Pak Parjo yang bikin sang istri ngambek, kemudian sang istri lanjut tidur. Tetapi tidak dengan Pak Parjo, malam itu ia berniat menengok tanggul sawahnya. Bergegaslah ia mengambil jas hujan dan cangkul, serta lampu senter yang dibungkus plastik. Dengan hujan yang masih lumayan deras dan kilatan petir, tak membuat niat Pak Parjo surut untuk menengok tanggul sawahnya. Belum sampai lokasi sawah yang ia tuju, Pak Parjo mendengar suara anak kecil menangis. Dicarilah sumber suara anak kecil yang menangis itu, dan Pak Parjo melihat kedua anak kecil usia 10 tahun, laki-laki dan perempuan. Tapi yang aneh, anak itu bukan anak warga lokal, akan tetapi anak orang Belanda. Pak Parjo heran karena selama ini di daerahnya tak ada orang Belanda atau orang asing. "Ini anaknya siapa?" tanya Pak Parjo dalam hatinya. Kemudian Pak Parjo bertanya pada dua anak kecil itu, Kamu kenapa malam-malam menangis di dekat sawah ini?" Tak ada jawaban dari kedua anak keturunan tadi. Kemudian perlahan kedua anak itu pergi meninggalkan lokasi. Pak Parjo melihat kalau dua anak tadi berjalan mengambang di atas embung air yang kedalamannya sekitar 3 meter dan perlahan hilang seperti tenggelam. Hujan semakin menjadi-jadi, suara petir bersautan. Pak Parjo memutuskan berteduh di sebelah bangunan tua Belanda, gedung bundar yang tak jauh dari jalan desa, sambil membetulkan lampu senternya yang mendadak mati. Saat berteduh di teras bangunan tua tersebut, dari dalam rumah Belanda tadi terdengar suara seperti orang bercakap-cakap. Kemudian dari dalam kamar mandi terdengar ada aktivitas orang mandi. Setelah senter selesai diperbaiki dan menyala kembali, Pak Parjo membuka pintu bangunan tua tersebut. Kali ini tak terdengar suara orang berbicara seperti tadi. Lalu membuka kamar mandi, tak ada satu tetes pun air di dalam kamar mandi tersebut. Sambil merasa ketakutan, Pak Parjo berlari meninggalkan rumah itu. Apesnya, kaki Pak Parjo tersandung patok yang malam hari itu benar-benar gelap dan licin jalannya. Saat terjatuh, badan Pak Parjo seperti ditindih barang yang begitu berat, tak bisa bergerak. Sayup terdengar suara seperti serdadu Belanda berbaris memakai sepatu. Karena malam hari suara kecil apapun terdengar jelas. Mata Pak Parjo melihat dengan sangat jelas malam hari itu. Ada beberapa barisan serdadu Belanda, tapi hanya setengah badan saja, hanya pinggang ke bawah saja, sedangkan badan sampai kepalanya tidak ada. Antara sadar dan tidak, Pak Parjo nggak bisa bangun dari ia jatuh.
Belum hilang rasa takutnya melihat penampakan serdadu Belanda tadi. Selanjutnya Pak Parjo melihat seseorang berjalan tanpa kepala. Di tangan kanannya sosok itu memegang kepala manusia. Di sisi lain, istri Pak Parjo di rumah menunggu sang suami dengan cemas. Karena hampir jam 2 malam sejak berangkat ke sawah, tak ada tanda-tanda suaminya pulang. Sang istri membangunkan kedua anak lelakinya bahwa menjelang pagi, Pak Parjo yang tak lain ayahnya belum pulang. Sang anak yang bernama Sulistyo berinisiatif menyusul ayahnya, namun dicegah maknya. "Besok saja, Nak. Orang masih gelap," kata ibunya. Akhirnya niat itu diurungkan oleh Sulistyo sang anak. Terdengar suara ketukan pintu rumah mereka pada jam 2 malam. Saat istri Pak Parjo membuka pintu, lagi-lagi tak ada orang sama sekali, seperti pada jam 9 malam tadi. "Apa yang ketuk-ketuk pintu itu genderuwo penunggu pohon sawo hijau itu ya?" kata Bu Waryem pada anak-anaknya. Akhirnya Bu Parjo menutup kembali pintu rumahnya. Pada saat waktu yang bersamaan, Pak Parjo malam itu hanya bisa berjalan merangkak, berencana menuju rumah Pak Trimo, yang tak lain mandor perkebunan wilayah tersebut. Pukul 4 pagi Pak Parjo tiba di rumah Pak Trimo dengan keadaan belum bisa berjalan dan hanya bisa merangkak. Diketuklah beberapa kali pintu rumah Pak Trimo. Akhirnya sang istri Pak Trimo membuka pintu. Belum bisa cerita panjang lebar apa yang dialami oleh Pak Parjo. Kemudian diajak masuk rumah oleh Pak Trimo. Pak Parjo dibuatkan teh hangat oleh sang istri Pak Trimo. Setelah beberapa saat kemudian diantarkan pulang. Saat sampai di rumah Pak Parjo, sang istri hanya bisa menangis melihat kondisi Pak Parjo yang seperti orang linglung. Pak Trimo pamit pulang setelah mengantarkan Pak Parjo. Belum jauh meninggalkan halaman rumah Pak Parjo, Pak Trimo melihat sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala di dekat pohon sawo. Pak Trimo dengan rasa takut berjalan setengah lari melihat makhluk astral itu. Sampai di halaman rumahnya sendiri, Pak Trimo juga melihat makhluk yang tadi berada di pohon alpukat, bergegas masuk dan mengunci pintu rumahnya. Sedangkan Pak Parjo masih dengan keadaan seperti saat diantar ke rumah oleh Pak Trimo. Masih linglung, sang istri pagi hari itu berniat pergi ke rumah Mbah Bongol, yang tak lain adalah sesepuh desa yang sering dimintai tolong untuk menyembuhkan orang yang kerasukan. Setelah menceritakan dari awal hingga akhir apa yang dialami Pak Parjo, kemudian Mbah Bongol mulai bercerita bahwa tentang sosok tua anak menir Belanda yang dilihat oleh Pak Parjo adalah tumbal waktu pembangunan gedung tahun 1929 silam. Waktu itu, dua anak usia 10 tahun ditumbalkan dengan cara ditanam hidup-hidup dan dicor beton, kata Mbah Bongol. Mengenai sosok serdadu Belanda yang tak mempunyai kepala adalah korban saat perang kemerdekaan dengan cara dipenggal oleh tentara Jepang. Jasad para tentara itu dikubur dengan tidak layak, dan hingga waktu itu banyak arwah yang gentayangan. Pak Parjo diobati secara bertahap oleh Mbah Bongol hingga beberapa hari sampai sakit fisik dan mentalnya sembuh secara total. Demikian cerita ini aku bagikan yang bersumber dari orang sepuh desa setempat. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.